damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memberkati hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di dalam kebaktian kita pada saat ini yang menginang tertulis di dalam Evangelium Yohanes pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Yohanes 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakannya untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal dunia. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Demikian firman Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian Namanginang. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam Minggu Remediscere dengan topik minggu kita pada hari Minggu ini, kasih Allah besar akan dunia ini.
dengan nats yang mungkin satu natsnya menjadi nats yang sering kita dengar, sering kita lafalkan, dan hampir setiap kita mungkin sudah sering mengucapkan nats Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Yang memang kita tahu dan kita sadari dan kita imani itu adalah bahwa wujud dari Allah yang kita sembah, yang kita imani, yang menunjukkan, yang menyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Sekalipun kita, sekalipun dunia, sekalipun manusia itu penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan tidak ada sedikit pun layaknya di hadapan Tuhan. Tetapi hanya oleh karena anaknya, hanya oleh karena kasih-Nya, kita boleh menerima, dunia ini boleh menerima, siapapun yang mengaku dosanya boleh menerima pengampunan agar tidak binasa. Itulah wujud kasih Allah yang memang pada faktanya tidak semua orang bisa memahami bagaimana hal itu bisa terjadi. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Bagaimana mungkin salib itu menjadi keselamatan? Bagaimana mungkin orang yang telah begitu parah berdosa sekalipun tetapi dilayakkan, dimampukan, diiyakan untuk menerima surga? Bagaimana mungkin orang yang kesalahannya lebih banyak, lebih berat, tetapi hanya karena percaya kepada Yesus menerima salib, dia diampuni? Seharusnya dia, menurut dunia ini, seharusnya sebagaimana kesalahannya begitu banyak, demikian juga hukumannya begitu banyak harus dia terima agar impaslah kesalahannya. Itu cara berpikir dunia, dan memang orang yang berpikir demikian, dunia yang berpikir demikian akan sangat sulit menerima kasih Yesus itu, akan sangat sulit menerima pengampunan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nikodemus, yang dia bingung, dia ragu, dan sekalipun Yesus telah menjelaskannya, tetapi memang cukup berat, cukup banyak pertanyaan dalam hatinya yang membuat dia sulit untuk menerima hal demikian pada awalnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats kita berbicara tentang kasih Allah itu yang dijelaskan kepada Nikodemus, yang dimana Nikodemus adalah seorang pemuka agama yang memiliki jabatan yang strategis, yang terkenal, namun sudah sedikit banyak melihat pekerjaan dari Yesus, pelayanan dari Yesus, perkataan dari Tuhan Yesus. Nikodemus seorang ahli Taurat, seorang yang terpandang di tengah-tengah orang Yahudi, yang dengan melihat Yesus yang telah berkarya, berkata, atau bahkan melakukan mujizat-mujizatnya dan pengajarannya, ditantang Nikodemus. Siapa ini? Seperti apa ini Yesus ini? Dan memang dari yang kita baca tadi, dia kenal, dia tahu, dia yakini bahwa Yesus itu memiliki ilmu, memiliki pengetahuan yang memang jauh di atas rata-rata manusia. Dan dia tahu, dia yakini bahwa Yesus itu beserta dengan Tuhan. Dan dia yakini Yesus itu adalah rabi, guru. Tapi bagaimana mungkin itu terjadi? Itu menjadi pertanyaan yang selalu datang ke tengah hati Nikodemus. Dan memang ditunjukkan pada malam hari dia datang menjumpai Yesus, yang mungkin agar tidak diketahui, tidak dilihat oleh teman-teman sejawatnya. Bagaimana mungkin seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus yang secara umum dibenci oleh para ahli Taurat. Kalau terang-terangan datang menanya atau bertanya kepada Yesus, tentu dia pun akan dikucilkan, Nikodemus pun akan dikucilkan.
Tentu ada keraguan, tentu ada ketakutan di dalam hati Nikodemus yang datang kepada Yesus untuk bertanya apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan bersama dengan Yesus itu. Sehingga dia datang pada malam hari dan dia bertanya kepada Yesus untuk setiap pertanyaan yang dia miliki. Nikodemus menjumpai Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu dari hal ini boleh kita renungkan bagaimana beratnya, bagaimana gelisahnya, bagaimana bimbangnya Nikodemus di tengah-tengah dia yang telah menjadi seorang pemuka agama yang tinggi, di tengah-tengah dia sudah memiliki ilmu atau pengetahuan akan hukum Taurat yang begitu dalam, tetapi memiliki keraguan, memiliki kebimbangan yang harus dia tanya, yang tergerak hatinya bertanya kepada Yesus akan hal yang dia lihat. Kita di dalam menjalani kehidupan kita masing-masing, dang saya sudah boi taralusak kita. Bahkan mungkin saat ini ada mungkin hal-hal yang menjadi pertanyaan di tengah-tengah hidup kita yang belum 100% terjawab, terpuaskan hati kita untuk setiap pertanyaan yang boleh ada dalam hati kita. Terlebih tentang iman kita, terlebih tentang pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah yang boleh ada di tengah-tengah kehidupan kita. Hal inilah yang layak kita renungkan dari Nikodemus. Sekalinya pun hal itu berat, sekalinya pun sebetulnya kakinya berat untuk melangkah di tengah-tengah kebingungan yang dia hadapi, tetapi dia melangkahkan kakinya sekalinya pun resiko begitu besar untuk berjumpa dengan Yesus. Dia, kalau bahasa sederhananya, dia nggak malu bertanya sekalinya pun pada akhirnya harga dirinya dipertaruhkan. Dia tidak malu bertanya, dia melangkahkan kakinya menjumpai Yesus sekalinya pun harga dirinya, prestisnya akan turun mungkin dilihat oleh orang lain. Dia tidak malu bertanya untuk hal yang memang tidak dia ketahui dan tidak dia yakini 100%, datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus memperjelas hal itu. Dan itu juga yang hendak terus kita imani di tengah-tengah hidup kita pada saat ini. Di samping banyaknya hal-hal yang tidak semua boleh terjawab, terlebih tentang iman kita, tetapi kita mau diajak untuk mau selalu melangkahkan kaki kita. Paling tidak sudah bergerak, tidak pasif, tidak diam di dalam kondisi ketidaktahuan. Atau bahkan bahasa sekarangnya pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mau tahu. Karena so diboto, dah kalau madukun, dugi pura-pura diboto buse, pada akhirnya terhubung mak. Itu tidak dilakukan oleh Nikodemus, tetapi Nikodemus melangkahkan kakinya. Dia memang memiliki keraguan, tetapi dia mau bergerak. Sekalinya pun nantinya dia tahu risikonya apa, tetapi dia langkahkan, dia bertanya itu. Melangkah ke depan, menerima pengajaran yang dari Yesus. Sekalipun kita tahu memang bahwa jawaban keraguan itu adalah dengan mau bertanya. Yesus membuka dirinya kapanpun, dimanapun, apapun yang menjadi pertanyaan. Dan itulah yang menjadi iman kita, keyakinan kita. Di saat kita memiliki keraguan, Tuhan terbuka. Dan tidak pernah Tuhan itu melarang kepada kita bertanya apa yang menjadi pertanyaan kita. Dan semua itu pasti Tuhan sediakan di saat kita mau terlebih dahulu mengakui ketidaktahuan. Holanya tong unang manukun, holan mempertegas ahna di botona, manang manukun, holan nanang mangalului nasala na binoto ni guruna.
Bahasa Indonesianya kan kadang maunya bertanya kepada guru bukan berdasarkan apa yang tidak dia tahu, tetapi untuk mencari apa yang salah dari sang gurunya. Angwetong salah ya teh. Kalau itu salah mah. Nikodemus bertanya, melangkah, dan Yesus menjawab dan dia terima, dan itu juga tetap menguatkan iman kita untuk selalu datang kepada Tuhan untuk menerima setiap pengajaran yang baik, pengajaran yang benar di tengah-tengah kehidupan kita. Pada akhirnya setiap langkah kita menjadi langkah yang pasti menuju kepada kebenaran. Yang berikutnya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nats kita ini juga Yesus menjelaskan yang memang jika kita baca secara rinci tadi, tidak dengan gamblang Yesus jawab pertanyaan yang dari Nikodemus tersebut. Dan bahkan Yesus menjawab, jika orang tidak lahir kembali, jika orang tidak lahir dari atas, born above atau born again, tidak lahir kembali, maka dia tidak dapat menerima, tidak akan mengerti apa yang kami sampaikan, apa yang kami saksikan, dan tidak menerima yang namanya kehidupan yang dari Allah itu. Itu perjawaban dari Yesus kepada Nikodemus. Yang barang tentu Nikodemus bingung dengan pernyataan hal demikian. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang hal itu menjadi hal yang membingungkan bagi Nikodemus ketika memang dia berangkat memahami itu sebatas dari apa yang sebelumnya dia ketahui, sebatas dari sudut kemanusiaannya. Nikodemus seorang ahli Taurat, Nikodemus yang paham sekali tentang perjanjian lama, Nikodemus juga yang paham bagaimana anatomi manusia itu sendiri, Nikodemus yang sudah memiliki pemahaman yang pasti tentang ilmu-ilmu dasar manusia yang tidak mungkin. Terlebih lagi Nikodemus seorang ahli Taurat yang tahu akan hukum Taurat itu, yang berpegang akan hukum Taurat itu, yang tidak mungkin pengampunan, pembebasan itu boleh diterima dengan begitu mudahnya, hanya dengan lahir baru. Yang dia tahu pengampunan itu boleh terjadi ketika seseorang mau memberikan persembahan pengampunan dosa. Itu yang dituliskan dalam kitab Imamat. Dan yang dia tahu juga, sebagaimana dia orang Yahudi yang memiliki privilege tersendiri, memiliki hukum Taurat, tidak perlu pemahaman akan Yesus, kasih, yang penting lakukan hukum Taurat tanpa bercatat, sudah pasti menjadi bangsa Tuhan, bangsa Allah, menjadi pemilik kerajaan Allah. Itu yang Nikodemus pahami, yang Nikodemus pegang, dan sudah melekat dalam hatinya, yang memang sangat sulit memahami, lahir lagi untuk menerima Yesus itu. Namun Bapak Ibu yang terkasih, hal itulah yang memang hendak dirombak oleh Yesus dari pernyataan, jika engkau tidak lahir lagi, maka engkau tidak akan menerima keselamatan itu, tidak akan menerima kesaksian itu dengan baik. Maksudnya ialah pada akhirnya Yesus hendak mengarahkan Nikodemus ketika dia datang bertanya kepada Tuhan, ketika dia hendak menerima keselamatan, jangan terlebih dahulu andalkan apa yang kau ketahui, jangan terlebih dahulu andalkan ilmumu, tetapi kosongkan dirimu. Terima pengajaran itu dengan penuh. Dan hal ini juga lah memang yang hendak kita imani, kita renungkan melalui nats ini tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Dia dupan debata dang tamahita marsiadu gugu tu debata. Dia dupan debata dang tamahita marsiadu pistar mereduput debata.
Di hadapan Tuhan tidak layaklah kita mengandalkan apa yang kita ketahui. Di hadapan Tuhan tidak layaklah kita terlebih dahulu mengandalkan pengetahuan kita. Ketika kita menerima Yesus itu sebagai Tuhan kita. Dan itulah memang yang hendak dikatakan sebagai lahir baru itu. Yang memang sudah kita terima secara umum di tengah-tengah jemaat gereja HKBP kita pada saat ini. Secara umum kita terima ketika kita dibaptis. Yang belum banyak tahu apa-apa tentang dunia. Yang belum banyak tahu tentang apa-apa tentang ilmu. Yang memang sudah kita terima itu dalam baptisan kita masing-masing. Sehingga nats ini mengingatkan kepada kita, lahir baru bukanlah yang dipenuhi dengan ritus-ritus. Lahir baru atau lahir dari atas bukanlah dipenuhi dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, tetapi lahir baru adalah menyadari kita yang tidak apa-apa, yang dari kosong, tetapi Tuhan mau membersihkan, menjadikan kita miliknya ketika kita mengosongkan diri kita dan mau belajar, mau menerima, dipenuhi oleh roh Tuhan itu, oleh air yang dari Tuhan itu. Yang memang kita tidak tahu, seperti angin yang dikatakan oleh Yesus, kita tidak tahu, tidak melihat dia bertiup di mana, tidak melihat kemana arahnya, tetapi kita rasakan bahwa angin itu ada. Dan itu menjadi tanda lahir baru, lahir dari atas, yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus dan kepada kita. Asal unang andok madokon lahir baru ikon nama loma berbahasa na asing. Itu tong neng dokonon nak. Standar lahir baru haruslah dipenuhi dengan ritus-ritus atau tanda-tanda yang tidak dimengerti. Tidak. Lahir dari atas, lahir baru yang dimaksud oleh Yesus ialah kehidupan kita yang diisi oleh Tuhan, yang diisi oleh Roh Allah, yang kita rasakan sendiri. Semakin terarah kehidupan kita itu kepada Tuhan, semakin terarah kepada Sang Khalik, semakin terarah kepada kerajaan Allah. Seperti sebuah listrik, elemen listrik yang mengalir di kabel. Kita tidak tahu kabel itu memiliki aliran listrik atau tidak, atau lampu itu bisa nyala atau tidak, kalau kita tidak pencet itu saklar on off. Dan setelah kita pencet itu, lampu menyala, oh ada aliran listrik. Gak kelihatan, gak bisa kita lihat. Tapi jangan sampai kita pegang, pasti kesetrum. Demikian. Maksudnya adalah yang dari dalam, yang tidak perlu diumbar-umbar, yang tidak perlu menjadi hal yang berfokus kepada hal-hal di luar kita. Tetapi setiap firman, setiap pengenalan kita akan kasih Yesus, setiap pengampunan yang kita terima dari Tuhan, kita rasakan dan membawa kita semakin terarah kepada hidup yang penuh dengan keselamatan itu. Itu kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, dan itu yang Dia berikan kepada kita, yang tidak kita beli dan hanya kita terima karena anugerah. Dan berbahagialah kita yang telah menerima pengampunan. Tapi satu syaratnya dengan jelas dikatakan, tapi satu yang perlu digarisbawahi bagi kita, kita telah menerima Yesus Kristus dan hidup di dalam kasih-Nya, dan kita terima itu dan Yesus lakukan itu sekali. Tetapi kita ingat bahwa kedatangan Yesus yang kedua kalinya pasti membawa penghukuman. Itu yang kita harus imani, sebagaimana kita lahir dari atas, lahir kembali dari Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betullah nats kita ini juga adalah sebagai nats untuk persiapan kita dalam menyambut minggu-minggu Pasion
di hari-hari yang akan datang. Mengingat hari kematian Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kebangkitannya, karyanya yang paling besar. Dan itu ditandai juga dalam nats kita, di mana keselamatan itu yang Yesus wujudkan, yang berdasarkan kisah ular tedung yang ditinggikan ketika bangsa Israel terkena sakit yang parah, digigit ular, tetapi barang siapa yang melihat ular itu, maka dia beroleh kesembuhan. Penggenapan akan ular tedung itulah Yesus di kayu salib ditinggikan, yang mengajak kita, mengarahkan kita di tengah-tengah kehidupan kita lebih dalam lagi dalam minggu-minggu passion kita saat tidak tahu hari-hari akan datang, untuk melihat, mau melihat, selalu melihat salib Yesus itu, yang barang tentu itu bukan hanya sebatas melihat saja, tetapi mengingat akibat dosaku itu. Aku yang seharusnya tersalib di situ. Begitu fana Yesus tersalibkan, tergantung di kayu salib. Tapi aku tidak menerima itu, tapi kita tidak menerima itu. Tetapi dia menggantikannya, harus tergantung di kayu salib untuk menebus kita, saya, dosaku. Asa gabidapotan haluaun. Mengajak kita untuk semakin dalam terus merenungkan kasih Allah yang begitu besar itu, yang diwujudkan dengan salibnya. Mengajak kita untuk merenungkan betapa besar pun dosa kita, kesalahan kita, tetapi kita masih dilayakkan untuk menerima pengampunan hanya dengan mengimani, melihat salib itu, gambar keselamatan bagi kita. Bukan patung, bukan benda keramat, tetapi Yesus Kristus yang telah mati itu, peristiwa besar yang menyucikan kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini kita diingatkan, kita diajak untuk mau terus bersuka cita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau diajak mengimani kedatangan kita ke hadapan Tuhan, ke hadirat Tuhan, apapun yang menjadi beban kita, Tuhan sedia menerima kita, Tuhan sedia menjawab kita. Dan dengan hati yang terbuka dan hati yang menyadari kesiapaan kita di hadapan Tuhan, kita pada akhirnya dilayakkan hidup dalam pertobatan, hidup dalam kehidupan yang baru, hidup dalam sukacita dalam pengampunannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami yang kami sembah. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami dan bangkit untuk kami. Yang dalam roh-Mu ya Tuhan, Engkau mampukan kami mengimani kasih-Mu yang begitu besar. Dan dalam Roh Kudus-Mu, Engkau mampukan kami untuk dapat bersekutu di rumah-Mu ini pada saat ini, dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Setiap pujian yang Engkau perkenankan kami kumandangkan di hadapan-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Ajar kami ya Tuhan untuk mau hidup selalu di dalam penyertaan-Mu, dalam hidup yang mau selalu semakin dalam, semakin dekat mengenal Engkau, menerima Engkau, dan melaksanakan hukum-Mu, lebih hukum kasih yang daripada-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Sebagaimana Engkau mengampuni kami, kami juga menjadi
sumber pengampunan yang mau memaafkan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan bagi kami. Sehingga semakin sempurnalah kasih-Mu kami rasakan. Semakin sempurnalah kami rasakan pengampunan-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami boleh layak mampu hidup dalam terang-Mu, menjalani hidup dalam kasih-Mu, dan layak mampu menerima setiap berkat yang hendak Engkau berikan dalam hidup kami. Dan berkat itu pula juga boleh menjadi sukacita dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ya Allah kami juga berdoa kepadamu untuk setiap jemaat-Mu boleh hadir pada saat ini, untuk setiap harapan, doa, cita-cita yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan di tengah-tengah setiap jemaat-Mu ini. Baik itu di tengah-tengah keluarga mereka, baik itu di tengah-tengah pekerjaan, aktivitas mereka, baik itu berhubungan dengan anak-anak, berhubungan dengan orang tua, berhubungan dengan pasangan hidup, yang menjadi pergumulan, yang menjadi sumber keraguan-raguan di setiap jemaat-Mu ini. Oleh karena itu ya Tuhan, Tuhanlah kiranya yang menjawab, Tuhanlah kiranya yang memberikan apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup setiap jemaat-Mu ini. Sehingga setiap jemaat-Mu Tuhan boleh semakin mengenal Engkau dan boleh semakin bersukacita pula memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga mendoakan setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang tengah dalam pergumulan, dalam kesusahan, dalam kesesakan, dimanapun mereka berada Tuhan. Terlebih bagi setiap jemaat-Mu yang dalam kondisi kurang sehat, ataupun yang sedang sakit, atau dalam perawatan di rumah mereka masing-masing, atau perawatan di rumah sakit. Terlebih bagi Inang Nyonya Erhutahaya Boru Manurung, bagi Amang C. Simbolon dan Amang Jeffrey Samosir yang berobat di rumah sakit, dan setiap jemaat-Mu yang dirawat di rumah mereka. Tuhanlah kiranya yang memberkati setiap obat, makanan, minuman, setiap proses penyembuhan yang harus dijalani setiap jemaat-Mu tersebut, agar mereka semakin cepat sembuh, cepat pulih. Dan di hari-hari yang akan datang kami boleh bersekutu kembali, memuji nama-Mu di tengah-tengah setiap peribadahan yang Kau perkenankan boleh kami laksanakan, terlebih di tengah-tengah gereja-Mu ini ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami, saat kami pun nanti akan kembali ke tempat kami masing-masing, setiap jemaat-Mu kembali ke kediaman mereka, melanjutkan kehidupan mereka masing-masing, Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang melindungi, dan setiap aktivitas pekerjaan yang mereka kerjakan boleh menjadi berkat yang daripada-Mu. Ya Allah Bapa kami, untuk setiap program gereja-Mu ini, baik yang dilaksanakan di hari yang akan datang atau dalam jangka panjang pun itu, Tuhanlah yang berkati setiap parhalado, full time, dan setiap jemaat gereja-Mu ini. Sehingga setiap program yang telah dirancanakan di tengah-tengah gereja-Mu ini boleh berjalan dengan baik, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan sumber sukacita bagi setiap jemaat-Mu. Ya Allah kami, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup kami ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.